Jadi Rojo Gongso itu didirikan karena saya resign dari pekerjaan yang lama. Mulai belajar wirausaha, saya lihat kok olahan kambing di Semarang itu jarang yang main di Gongso. Segmen kambing di Semarang biasanya tengkleng, gulai, sate, dan lain-lain. Makanya saya bikin olahan kambing dengan cita rasa yang berbeda. Awal mula Rojo Gongso berdiri tahun 2016. Jadi perjalanannya dari kedai kecil di Satria, kurang lebih 1 tahun. Kita keluar di Hasanuddin, kita jalan kurang lebih 2 tahun. Habis itu kita pindah ke Indraprasta, itu kurang lebih juga 2 tahun. Jadi kurang lebih Rojo Gongso sudah 5 tahun sampai pada titik di sini dengan konsep baru, menu semakin bervariasi, tempat lebih nyaman. Ya kurang lebih seperti itu perjalanan Rojo Gongso. Dulu saya itu besar di elektronik sebagai marketing. Jadi nggak ada sama sekali basic masak. Jadi semua serba ya udah kita jalan, kita mau jualan, kita mau wirausaha. Jadi semuanya itu awalnya juga nekat ya. Karena saya basic nggak bisa masak, tahu-tahu resign kerja. Jualan pertama juga olahan kambing. Awal mula tapi kita sampling dulu kok. Jadi nggak tahu-tahu muncul masakan nasi goreng Gongso, tahu-tahu muncul nggak ada. Kita sampling hampir 3 bulan Gongso dan nasi gorengnya. Jadi semua itu ilmunya ilmu kepepet sih ya. Kita nekat jalan, jadilah sampai sekarang ini. Jadi untuk teman-teman yang lain nggak usah takut, saya pikir kalau mau apa, mau melangkah apa, jalan saja. Sekarang Rojo Gongso produknya lebih komplit. Jadi nasi goreng kambing, nasi goreng babat, nasi goreng iga, nasi goreng koyor, nasi goreng sapi. Terus ada gongso iga, gongso kaki kambing, gongso babat kambing, gongso koyor. Dan yang baru ini ada tambahan menu seperti wedang rempah, jahe kunir, terus beberapa cemilan seperti roti bakar, pisang goreng, itulah kentang goreng. Jadi tempat ini sekarang cocok buat nongkrong, buat keluarga, buat ketemuan dengan yang bawa teman-teman, relasi, saudara. Tempat ini sekarang sudah bisa lah. Rojo Gongso di Ariloka ini operasional jam buka mulai jam 11 siang sampai jam 21 malam. Jadi untuk sistem penjualannya bisa datang langsung ke Jalan Ariloka nomor 42. Jadi patokannya itu warung Manyung Bufat, maju dikit kiri jalan. Atau bisa juga lewat sekarang online itu kita ada di GrabFood, GoFood, kita ada semua. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak sampai ke sini, pesan via Grab atau GoFood juga bisa kok. Pelanggan kita juga dalam kota sudah mulai banyak dan luar kota juga sudah mulai banyak. Segmennya kan sekarang karena sudah 5 tahun jadi lebih luas ya. Ya untuk pilihan kambing kita pakai untuk umur yang 3 sampai 6 bulan. Jadi untuk tekstur daging dia masih manis, baunya nggak terlalu perengus. Samping itu kita olah supaya dia jadi nggak perengus juga. Jadi pemilihan kambing itu poin utama, usia 3 sampai 6 bulan. Baru kita diolah, kita kasih bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu rahasia supaya baunya nggak perengus, aroma kambingnya tetap keluar. Jadi Rojo Gongso bisa sampai titik ini pun juga prosesnya nggak gampang ya, saya pikir. Karena saya mulai dari kedai kecil pinggiran, terus keluar kaki 5, tahu sendiri kalau kaki 5 itu suka dukanya kalau hujan, pelanggan nggak nyaman, tempat itu pasti basah semua segala macam, kita bersihnya susah. Itu di Hasanuddin, terus kita lari pindah ke Indraprasta juga kita kaki 5, kita hanya buka dari habis maghrib
sampai jam 12 malam itu juga sama ya, kaki lima itu pasti tempatnya nggak begitu nyaman. Kalau hujan juga pelanggan-pelanggan juga nggak nyaman. Ya pada akhirnya pada sampai satu titik kita berpikir Rojogongso harus kita naikin, nggak konsepnya nggak ke kaki lima lagi, kita bikin tempat yang nyaman, semua segmen bisa, artinya bawa keluarga, bawa relasi, bawa teman-teman masuk ke tempat yang baru Rojogongso ini, mereka semua bisa nyaman. Sukanya itu pasti kalau apa yang kita sajikan buat pelanggan itu bisa memuaskan pelanggan, itu sukanya, karena kepuasan pelanggan itu nomor satu kok. Kalau dukanya nggak ada lah, semua dibikin suka aja mas. Karena pasti banyak dukanya. Jadi menurut saya orang harus bisa melewati batas kemampuannya supaya dia bisa ngukur, supaya dia bisa nggak stagnan di situ saja, dia bisa naik, bisa upgrade, karena perkembangan zaman juga semakin upgrade juga. Kalau kita nggak mau lewati batas kemampuan kita, ya kita ditinggal. Dan jangan takut untuk mulai wirausaha atau yang lain, yang penting melangkah dulu aja, karena ilmunya nanti sambil lambat laun pasti ketemu. Karena saya background nggak ada jiwa dagang, nggak ada, keluarga saya juga bukan keluarga pedagang, tetapi bisa sampai titik ini. Yang jelas jangan pernah menyerah dah, gitu aja, karena pasti rintangannya, godaannya, gangguannya pasti banyak sekali untuk orang baru mulai wirausaha. Mentalnya juga harus kuat, nggak boleh lemah, nggak boleh menyerah. Ya saya pikir itu